Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, bertemu lagi dengan Ibu Aya. Kali ini Ibu akan membahas tentang perilaku menyontek. Adik-adik pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan mengerjakan soal dari ibu guru atau pak guru. Nah, seringkali ada sebagian dari adik-adik yang menggunakan cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut dengan cara menyontek. Sebenarnya menyontek itu apa sih? Lalu apakah menyontek itu baik? Oke, sekarang simak baik-baik video pembelajaran dari Ibu ya. Perilaku menyontek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sontek yang berarti melanggar, mencontoh, mengutip tulisan, menjiplak, dan lain sebagainya sebagaimana aslinya. Nah, berarti perilaku menyontek adalah kegiatan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan cara-cara yang tidak jujur untuk memalsukan hasil belajar dengan menggunakan bantuan atau memanfaatkan informasi dari luar secara tidak sah pada saat dilaksanakan tes atau evaluasi akademik untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi nih, kalau adik-adik melakukan menyontek, sudah dipastikan bahwa menyontek itu adalah sebuah kesengajaan yang adik lakukan agar adik mendapatkan nilai yang bagus, namun dengan cara yang tidak baik. Contohnya, dari kalangan peserta didik, ada yang suka melihat jawaban teman, membuat catatan kecil di kertas, di tisu, di tangan, bahkan menggunakan handphone untuk saling tukar jawaban di kelas sebelah. Lalu apa ya faktor-faktor penyebab terjadinya pelajar melakukan perilaku menyontek? Menurut Hartanto, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku menyontek. Faktor yang pertama, karena adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, tekanan ini bisa jadi dari dalam diri adik yang ingin mendapatkan nilai yang bagus ketika ulangan atau mengerjakan soal dari bu guru. Atau ada juga tekanan dari orang tua adik yang mengharuskan adik mendapatkan nilai yang tinggi. Atau bahkan dari guru adik sendiri yang ingin adik mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, dari tekanan-tekanan tersebut menjadikan adik ingin menghalalkan segala cara agar nilai adik tinggi. Tidak peduli itu hasil adik sendiri, tidak peduli apakah adik paham dengan materi yang sudah adik pelajari, tidak peduli kalau menyontek itu perbuatan yang tidak baik. Adik tetap melakukannya agar nilai adik bagus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kebanyakan dari kita semua memandang bahwa keberhasilan itu dilihat dari hasil. Adik memandang bahwa ukuran kepintaran adik itu terlihat dari hasil, sehingga adik takut akan kegagalan. Adik takut nilai adik jelek, adik takut tidak naik kelas, atau akhirnya mengikuti remedial. Ada juga faktor lain yang menyebabkan adik melakukan perilaku menyontek, seperti kemalasan yang tertanam dalam diri adik. Nah, ayo, siapa nih yang masih suka malas belajar? Kalau adik malas belajar, maka nantinya adik akan ketinggalan materi dan tidak paham dengan materi. Sehingga ketika adik mengikuti ulangan, adik merasa kesulitan mengerjakan soal. Dan akhirnya jalan yang adik lakukan adalah dengan menyontek. Nah, jangan sampai ini terjadi ya. Semoga adik-adik bisa semangat dalam belajar. Lalu apa dampak-dampak perilaku dari menyontek? Nah, adik-adik, ternyata menyontek berdampak buruk untuk diri kita sendiri. Adik-adik jadi tidak percaya diri dengan kemampuan yang adik punya. Adik menjadi tidak semangat belajar, jadi malas belajar, dan nantinya malah akan mengandalkan contekan dari teman. Kegiatan mencontek juga dapat membuat diri adik menjadi pembohong, karena pada dasarnya jika adik menyontek, itu berarti adik telah membohongi diri adik sendiri dan orang lain. Adik pun menjadi seseorang yang tidak menghargai proses belajar adik. Yang adik pentingkan hanyalah sebuah hasil, padahal proses lebih penting daripada hasil.
untuk apa hasil baik, namun di dalam prosesnya adik tidak paham sama sekali dengan materi yang diberikan oleh guru. Dan yang harus perlu adik-adik tahu bahwa dari kebohongan-kebohongan kecil itu, dari mencuri hak orang lain, maka nantinya itu semua akan melahirkan bibit-bibit koruptor. Nah, dari dampak tersebut, semoga adik-adik bisa menjauhi dari perilaku menyontek ya. Nah, lalu bagaimana upaya penanggulangan perilaku menyontek? Upaya yang pertama untuk menanggulangi perilaku menyontek pada siswa adalah yang pertama dari orang tua. Orang tua perlu menggunakan pola asuh yang demokratis, memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih apa yang dia sukai. Orang tua juga perlu mengontrol dan juga mengecek perkembangan anaknya minimal 3 kali dalam seminggu, maksimal setiap hari untuk di rumah, dan sebulan sekali untuk perkembangan anak di sekolah melalui wali kelasnya. Lalu orang tua juga perlu meminta lembar jawaban atau hasil ulangan ataupun tugas sekolah dan memberikan feedback atau catatan dan tanda tangan. Lalu orang tua juga perlu mengajak anak belajar bersama agar meningkatkan rasa percaya diri anak dan juga mengikat rasa persatuan dalam keluarga dan kedekatan antar sesama keluarga. Lalu orang tua juga perlu membuat komitmen secara bersama-sama dan tidak menggunakan pola asuh yang bersifat otoriter ataupun memaksa. Berikan juga semangat dan motivasi belajar pada anak agar anak bisa meningkatkan keinginan untuk belajar. Dan juga orang tua perlu mengajarkan kepada mereka untuk selalu jujur, tidak menekankan anak untuk harus menjadi sempurna. Karena jika anak-anak ditekan untuk sempurna, itu hanya akan membuat mereka lebih mudah kecewa jika tidak sesuai dengan ekspektasi. Orang tua dapat berikan pula apresiasi pada proses yang telah anak lakukan. Tidak peduli nanti hasilnya bagaimana, yang terpenting di dalam proses belajar, anak telah paham dan mampu menerapkan nilai yang terkandung dalam proses pembelajaran. Saat orang tua lebih fokus pada proses, kelak anak-anak akan memahami bahwa tidak ada hasil yang instan, sehingga secara perlahan ia harus belajar dan menghargai prosesnya ketimbang hanya fokus pada bagaimana cara mendapatkan nilai bagus dengan usaha minim. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki karakter masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan orang lainnya. Selain itu, kesuksesan yang didapatkan oleh anak lain juga membutuhkan proses. Hal itulah yang jadi tanggung jawab orang tua untuk memastikan anak agar dapat menikmati proses belajarnya sebaik mungkin. Upaya yang kedua untuk menanggulangi perilaku menyontek pada siswa dari guru adalah yang pertama, meningkatkan pengawasan yang lebih fokus terutama pada saat ulangan atau ujian. Lalu memeriksa dan memastikan bahwa seluruh siswa tidak membawa catatan dalam bentuk apapun. Selain itu, merapikan dan mengatur jarak tempat duduk sehingga tidak memberikan kesempatan pada anak untuk saling berbagi jawaban. Lalu mengingatkan kepada anak-anak bahwa menyontek adalah perbuatan yang melanggar aturan dan akan merugikan diri sendiri. Guru juga perlu memberikan pembinaan, memberikan sanksi yang tegas, juga melaporkan kepada wali kelas dan guru BK untuk mendapat bimbingan dan memanggil orang tua dan memberitahukan mengenai perilaku anak ketika anak diketahui telah melakukan perilaku menyontek. Kemudian, upaya untuk menanggulangi perilaku menyontek yang ketiga adalah dari siswa itu sendiri, yaitu adik-adik perlu belajar dengan konsisten, tidak hanya ketika ingin ada ulangan saja, agar materi yang diberikan oleh guru telah adik-adik pahami, sehingga adik bisa lebih siap untuk mengerjakan ulangan atau ujian yang diberikan oleh Bu Guru atau Pak Guru. Selanjutnya, jangan lupa berdoa dan selalu niat untuk jujur ketika ulangan. Saat ada teman adik yang meminta jawaban, maka adik jangan memberikannya, sebab perbuatan menyontek adalah perbuatan buruk yang melanggar aturan.
Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Ibu. Semoga video yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Bye-bye.